kami dari tim Menghebat. Saya Bilqis Rahma, Saya Audrey Priscilia. Saya Faris Pratama. Saya Dominik Fioriani. dan kami akan mempresentasikan inovasi kami yang berjudul Ecocademy, Platform Pembelajaran digital inklusif, berbasis penukaran botol bekas. Selamat menyaksikan. Kalau kita bicara tentang masa depan bangsa, salah satu hal yang paling menentukan adalah kualitas manusianya. Dan kualitas itu tentu dibentuk melalui pendidikan. Nah, pendidikan sendiri itu merupakan indikator penting dalam keberhasilan suatu bangsa. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, melalui pendidikan, kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi pribadi yang berilmu, kreatif, mandiri, dan juga bertanggung jawab di masa depan. Inilah nantinya menentukan kemajuan bangsa di masa depan. Namun, pendidikan tidak berdiri sendiri, lingkungan juga memegang peranan penting dalam hal tersebut. Lingkungan yang bersih dan juga sehat membuat proses belajar lebih nyaman dan efektif. Selain itu, pendidikan juga baik menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga tercipta generasi yang bukan hanya cerdas tetapi juga peduli terhadap ekosistem sekitarnya. Penonton sekalian, terdapat dua urgensi yang menjadi landasan kami mengambil inovasi bisnis ini. Yang pertama adalah mengenai adanya ketimpangan kualitas pendidikan, dan yang kedua mengenai masalah sampah plastik yang kian meningkat tiap tahunnya, terutama di wilayah yang padat penduduk seperti Cakung atau daerah Jakarta Timur yang menjadi salah satu penyumbang terbesar di Indonesia. Nah, jika kita tidak menanganinya, maka kita akan merusak kualitas hidup kita dan lingkungan kita. Di saat yang sama, ketimpangan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang cukup besar. Banyak pelajar yang belum mendapat dukungan belajar yang memadai. Melalui sistem insentif edukatif ini, siswa tidak hanya terdorong untuk mengumpulkan dan memilah sampah, tetapi juga mendapatkan manfaat yang membantu kebutuhan belajar mereka. Dengan begitu, program ini mengurangi sampah sekaligus mendukung akses pendidikan yang lebih merata. Jadi, inovasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan dan membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu Ecocademy dan bagaimana sistemnya bekerja. Nah, bayangkan jika setiap botol plastik yang biasanya kita buang begitu saja, ternyata bisa berubah menjadi sebuah akses belajar yang bermanfaat. Itulah konsep yang kami bawakan melalui Ecocademy. Kami menghadirkan sebuah pendekatan baru bernama Recycle to Learn, di mana kegiatan sederhana seperti mengumpulkan dan menukarkan botol plastik dapat membuka pintu menuju pendidikan yang lebih inklusif. Nah, melalui mesin Smart Bin, setiap botol plastik yang dimasukkan akan dikonversikan menjadi poin digital. Poin-poin ini dapat digunakan oleh pengguna untuk membuka berbagai materi pembelajaran di aplikasi Ecocademy. Mulai dari modul interaktif, video edukatif, latihan soal, hingga ruang diskusi yang mendukung pembelajaran kolaboratif. Nah, berbeda dengan platform edutech lainnya yang bergantung pada biaya langganan, Ecocademy membuka akses pendidikan berkualitas tanpa biaya bagi kelompok rentan. Jadi, integrasi Smart Bin dengan aplikasi menciptakan pengalaman belajar yang interaktif sekaligus menanamkan kebiasaan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi Ecocademy. Pertama, ada fitur mengenai EcoCredit. Nah, penonton sekalian, EcoCredit adalah poin yang didapatkan pengguna setiap kali ia menukarkan botol plastik di Smart Bin. Jumlah poin akan bergantung pada jenis dan ukuran botolnya nantinya. Setelah botol dimasukkan, mesin akan mengeluarkan barcode yang dapat dipindai oleh penonton sekalian melalui aplikasi Ecocademy, dan poin akan otomatis masuk ke akun pengguna. EcoCredit inilah yang nantinya bisa ditukar dengan berbagai akses belajar di aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing dari pengguna. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan modul pembelajaran yang dibagi berdasarkan 3 jenjang kelas. Yang pertama kelas 10, 11, dan 12.
Materinya akan mengikuti kurikulum nasional yang disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga inti dari materinya. Setiap modul juga akan dilengkapi dengan contoh soal yang tujuannya adalah membuat proses belajar lebih terarah, mudah diikuti, dan diakses kapanpun. Selain modul, setiap bab juga dilengkapi dengan video pembelajaran yang akan dibawakan oleh pengajar yang kompeten. Videonya didukung grafik, ilustrasi, dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bila memungkinkan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, kami tambahkan fitur kuis singkat di akhir video, serta opsi untuk speed control dan subtitle. Semua ini dirancang agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami dan tetap inklusif. Nah, agar pemahaman teman-teman semakin kuat, kami menyediakan bank soal adaptif. Pengguna dapat berlatih soal per bab dengan jumlah yang akan disesuaikan. Sistem ini akan dilengkapi dengan penilaian otomatis, pembahasan lengkap, dan statistik kesalahan. Dengan teknologi adaptive learning, tingkat kesulitan soal akan menyesuaikan kemampuan dari pengguna. Beragam tipe soal juga akan kami sediakan untuk melatih kemampuan berpikir dan pemecahan masalah secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur 5, yaitu ruang kolaborasi. Nah, fitur ini menyediakan ruang diskusi berbasis chat yang memungkinkan pengguna saling bertanya, berbagi strategi belajar, dan memecahkan soal bersama. Nah, diskusi dipisahkan berdasarkan tingkatan kelas dan mata pelajaran, sehingga setiap percakapan tetap fokus dan relevan. Nah, manfaat utama dari fitur ini adalah membantu pengguna membangun komunitas belajar yang suportif, di mana mereka bisa belajar bersama, mendapatkan dukungan, dan merasa ditemani selama proses belajar. Ruang kolaborasi ini memastikan bahwa Eko Academy bukan hanya aplikasi, tetapi tempat berkumpulnya komunitas dengan tujuan yang sama. Selanjutnya, masuk ke fitur ke-6, yaitu Eko Mission. Fitur ini berisi misi-misi kecil harian ataupun mingguan yang menggabungkan pembelajaran dengan edukasi lingkungan. Misinya sederhana, seperti menonton video seputar lingkungan lalu menjawab beberapa soal. Setiap misi yang berhasil diselesaikan akan diberikan Eko kredit tambahan kepada penggunanya. Tujuan fitur ini adalah untuk membentuk kebiasaan peduli lingkungan sekaligus menambah wawasan. Dengan Eko Mission, pengguna belajar tidak hanya untuk sendiri, tapi juga berkontribusi dengan gerakan pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya, fitur ke-7, kami memiliki My Tracker. Ini adalah dashboard yang merangkum perkembangan belajar pengguna secara lengkap, di mana di dalam My Tracker, pengguna bisa melihat waktu belajar harian, nilai tiap mata pelajaran, bab yang sudah dikuasai, dan rekomendasi materi yang perlu diulang berdasarkan performanya. Nah, manfaat fitur ini adalah untuk membantu pengguna mengenali perkembangan dirinya secara objektif dan membuat strategi belajar yang lebih personal dan efektif. Dengan My Tracker, pengguna dapat melihat progresnya secara nyata yang mereka buat setiap hari. Nah, dan yang terakhir kita punya fitur ke-8, yaitu My Calendar. Di sini pengguna bisa membuat jadwal belajar sesuai target mereka tentukan sendiri, baik harian maupun mingguan. Nah, Eko Academy kemudian akan memberikan pengingat secara otomatis dan mengaktifkan mode fokus dan menampilkan progres terhadap jadwal tersebut. Manfaat dari fitur ini adalah membantu membangun rutinitas belajar yang konsisten, mencegah penumpukan materi, serta meningkatkan kedisiplinan pengguna dalam belajar. Tersebut adalah 8 fitur yang Eko Academy punya. Tadi sudah dijelaskan apa itu inovasi yang kami lakukan, yaitu aplikasi Eko Academy. Nah, tapi kalau penonton kepo nggak sih ilustrasinya seperti apa? Nah, di sini kami punya ilustrasi Smart Bin atau Reverse Vending Machine yang akan Eko Academy gunakan untuk mengolah sampah, terutama botol plastik.
Lalu kemudian masuk ke dalam aplikasi Eco Academy. Di sebelah sini ada loading page dari Eco Academy itu sendiri. Lalu yang di tengah ada home page, di mana kita bisa melihat berbagai fitur. Lalu yang terakhir di sebelah sini adalah profil dari pengguna Eco Academy. Nah, selanjutnya ada ilustrasi dari fitur video pembelajaran. Lalu di bawahnya ada fitur My Tracker. Ini adalah ilustrasi dari My Tracker yang sudah dijelaskan tadi. Terdapat tracker pembelajaran. Lalu di sebelahnya ada fitur My Calendar, di mana bisa menjadi pengingat ya untuk belajar. Lalu kemudian di sini ada fitur dari latihan soal atau bank soal adaptif. Kemudian di bawahnya ada fitur ilustrasi fitur dari modul pembelajaran. Lalu di sini juga ada ilustrasi dari fitur Eco Mission, di mana bisa dilihat tuh ada mission skill dari harian maupun mingguan. Lalu yang terakhir ilustrasi dari aplikasi tersebut ada fitur My Discussion atau ruang kolaborasi. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat user-user atau pengguna yang saling berkolaborasi, bertanya dan juga menjawab. Selanjutnya, saya akan membahas tentang segmenting Eco Academy. Pertama, secara demografis, Eco Academy menyasar laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 15 sampai 45 tahun. Namun, titik fokus utama atau yang disebut bullseye adalah usia 15 sampai 20 tahun. Terutama kelompok ini merupakan pengguna aktif teknologi dan paling membutuhkan akses pembelajaran tambahan, terutama yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah atau putus sekolah. Dari sisi sosial ekonomi, target kami berada pada kelas B hingga E, yaitu kelompok dengan kebutuhan belajar tinggi tetapi aksesnya terbatas, dengan ekonomi menengah, tengah, ke bawah. Kedua, dari sisi psikografi, kami menyasar individu yang memiliki minat pada pembelajaran, isu lingkungan, dan keberlanjutan. Di sini kami juga menggunakan pendekatan POS, di mana terdapat dua kelompok utama, yaitu thinkers, yaitu individu yang menghargai lingkungan, serta mencari akses pendidikan yang terjangkau. Selanjutnya, ada innovators, yaitu komunitas dan individu yang aktif mengembangkan inovasi dan pendidikan, lingkungan, ataupun kegiatan sosial. Ketiga, dari sisi perilaku, pengguna Eco Academy adalah mereka yang aktif mengakses pembelajaran melalui platform digital dan memiliki motivasi untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran lingkungan. Mereka ingin belajar tetapi membutuhkan sistem yang sederhana, murah, dan memberikan insentif yang nyata. Terakhir, ada watering hole atau tempat di mana target kami paling sering beraktivitas, yaitu stasiun, pemukiman padat, media sosial, dan lingkungan sekolah. Tempat-tempat inilah yang nanti kami jadikan lokasi strategis penempatan Smart Bin. Selanjutnya ada targeting. Dari segmentasi tersebut, Eco Academy memiliki dua jenis target. Target primer adalah remaja yang tidak sekolah, pekerja muda informal, serta komunitas marginal yang beraktivitas di area publik dan membutuhkan akses pembelajaran praktis dan gratis. Kelompok ini membutuhkan solusi yang langsung memberikan manfaat ekonomi sekaligus edukasi, sehingga konsep recycle to learn sangat cocok untuk mereka. Selanjutnya ada target sekunder yang mencakup organisasi lokal, LSM, komunitas pemerhati lingkungan, dan pengelola fasilitas publik. Kelompok ini berpotensi menjadi mitra strategis untuk sosialisasi, pengusulan program, serta perluasan penggunaan Smart Bin. Selanjutnya adalah position. Untuk positioning, Eco Academy memposisikan dirinya sebagai solusi pengelolaan sampah plastik berbasis vending machine yang memberikan reward edukasi. Kami ingin dikenal sebagai platform edutech yang bisa diakses siapapun, terutama masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan. Value proposition kami adalah pengelolaan sampah plastik yang tidak hanya membantu lingkungan, tetapi secara langsung memberikan manfaat edukasi kepada pengguna. Sementara USP kami mencakup sistem yang mudah digunakan.
Lokasi Smart Bean yang strategis juga termasuk, lalu ada serta partisipasi sosial yang tinggi juga karena pengguna merasa terlibat dalam aksi bersama. Dengan STP ini, Ecocademy memiliki arah yang jelas tentang siapa yang dilayani, di mana mereka berbeda, dan bagaimana kami ingin melihat mereka dan menggendong mereka untuk akses pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang empathy map pengguna Ecocademy. Yang pertama adalah think and feel. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan kepada Ecocademy. Pengguna kami mayoritas adalah individu yang sebenarnya punya keinginan untuk belajar dan juga berkembang, tetapi tidak berada dalam jalur pendidikan yang formal. Mereka ingin diberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan, asalkan caranya sederhana dan tidak membebani. Mereka juga berharap ada solusi yang praktis, mudah diakses, dan manfaatnya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat konsep recycle to learn relevan bagi mereka. Selanjutnya adalah C atau apa yang mereka lihat. Pengguna sering melihat vending machine RTP atau Smart Bean di ruang publik. Mereka melihat orang lain menggunakan mesin untuk menukarkan botol dan mendapatkan reward. Hal ini memicu rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba, terutama karena sistemnya terlihat langsung dan mudah. Selanjutnya adalah hear atau apa yang mereka dengar. Mereka mendengar rekomendasi dari teman, komunitas, dan fasilitator lingkungan. Testimoni positif dari pengguna lain menjadi penguat bagi mereka untuk ikut mencoba. Informasi mengenai lokasi Smart Bean atau reward terbaru biasanya mereka dapatkan melalui komunitas sekitar dan media sosial. Selanjutnya adalah say and do, tentang apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Dalam keseharian, mereka aktif bergabung dalam komunitas WhatsApp atau Facebook untuk update lokasi dan promo RTP terbaru. Jika pengalaman mereka positif, mereka cenderung membagikan cerita tersebut ke orang lain dan merekomendasikannya. Mereka juga akan mencoba mesin RTP di tempat umum untuk mendapatkan eco credit. Selanjutnya adalah pain atau kesulitan yang mereka hadapi. Ada 2 poin utama. Yang pertama adalah mereka sering merasa prosedur penggunaan mesin daur ulang rumit atau membingungkan. Lalu yang kedua adalah motivasi belajar juga kadang minim karena lingkungan sekitar kurang mendukung, terutama pada kelompok marginal yang menghadapi tekanan ekonomi atau sosial. Selanjutnya adalah gain atau manfaat yang mereka inginkan. Di sisi lain, kebutuhan mereka sangat jelas. Mereka ingin meningkatkan pengetahuan, memperoleh keterampilan baru, dan mengakses pembelajaran yang relevan tanpa biaya besar. Ecocademy memberikan itu melalui video pembelajaran, eco-credit, dan akses belajar yang fleksibel. Setelah menganalisis pasar secara keseluruhan, dari hasil analisis tersebut dapat ditentukan strategi pemasaran yang cocok untuk Ecocademy, yaitu meliputi strategi harga, distribusi, serta promosi yang relevan dengan teknologi edukasi atau edutech, serta keberlanjutan lingkungan. Kombinasi ini penting karena Ecocademy tidak hanya membawa misi pendidikan, tetapi juga misi pelestarian lingkungan. Sekarang kita masuk ke salah satu elemen yang paling krusial dalam strategi pemasaran, yaitu strategi harga. Dalam menentukan harga, Ecocademy menggunakan strategi harga penetration pricing, di mana produk atau layanan ditawarkan dengan harga awal yang sangat rendah, bahkan gratis, untuk menarik pengguna baru sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Ecocademy menerapkan strategi ini melalui platform pembelajaran yang tidak memerlukan biaya langganan. Pengguna cukup mengumpulkan dan menukarkan botol plastik bekas menjadi eco-credit untuk mendapatkan akses pembelajaran. Pendekatan ini sangat efektif karena Ecocademy menargetkan kelompok umur tingkat SMA dari keluarga menengah ke bawah, kelompok yang paling sensitif terhadap biaya dan seringkali tidak mampu berlangganan platform belajar lainnya. Dengan tidak adanya hambatan biaya, pengguna merasa lebih mudah untuk mencoba dan akhirnya menggunakan Ecocademy secara konsisten. Strategi penetration pricing ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga sejalan dengan visi Ecocademy sebagai aplikasi belajar yang inklusif, ramah lingkungan, dan mudah diakses siapa saja. Selanjutnya, untuk memastikan Ecocademy dapat diakses secara luas, kami menggabungkan distribusi online dan offline.
Secara online, Eko Academy tersedia sebagai aplikasi mobile yang dapat diunduh di Google Play dan App Store, lengkap dengan pusat layanan pelanggan dan panduan penggunaan untuk memudahkan penggunanya. Sementara untuk offline, kami menempatkan Smart Bin di titik-titik strategis seperti halte, pasar, dan stasiun agar pengguna dapat menukarkan botol plastiknya menjadi eco credit dengan mudah. Dengan kombinasi ini, Eko Academy hadir sebagai digital dan fisik sekaligus, sehingga lebih dekat dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Lalu, strategi yang terakhir adalah strategi promosi. Untuk memperkuat citra Eko Academy sebagai platform edukasi berbasis lingkungan, kami menerapkan berbagai strategi promosi yang saling mendukung. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Tim Eko Academy mempunyai tim promosi yang fokus meningkatkan insight di platform yang paling banyak digunakan oleh kelompok usia SMA seperti di TikTok ataupun Instagram. Kontennya dapat dibuat secara informatif dan edukatif, mulai dari video singkat, tips belajar, fakta lingkungan, sampai kampanye interaktif seperti Recycle to Learn Challenge yang bertujuan untuk menarik pengguna baru. Lalu yang kedua, kami menggunakan strategi endorse public figure yang memiliki branding serupa dengan Eko Academy, yaitu lingkungan dan pendidikan. Kami tertarik dengan dua sosok public figure, yaitu Erika dan Owen, karena audiens mereka didominasi oleh remaja yang sesuai dengan target pasar Eko Academy. Kedua public figure tersebut mempunyai image yang sangat kuat dengan lingkungan dan pendidikan. Endorse ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan juga memperkuat citra platform dari Eko Academy. Lalu yang ketiga, Eko Academy juga dapat aktif mengikuti event bertema lingkungan dan juga pendidikan. Kehadiran di berbagai pameran bukan hanya untuk memperkenalkan platform Eko Academy, tetapi juga dapat untuk menarik calon sponsor maupun investor. Di acara tersebut, kami menyiapkan booth interaktif agar pengunjung lebih tertarik dalam memahami apa itu konsep Recycle to Learn. Lalu yang terakhir, kami menyediakan program referral dan loyalty. Pengguna baru akan mendapatkan bonus Eko Credit saat mendaftar, dan pengguna yang berhasil mengajak teman juga mendapatkan bonus tambahan. Nah, program loyalty diberikan kepada pengguna yang rutin menukarkan botol plastik atau konsisten menyelesaikan modul belajar. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan membangun komunitas belajar yang lebih aktif. Nah, secara keseluruhan dari ketiga strategi tersebut, dari harga, distribusi, dan juga promosi, semua strategi ini tuh dirancang untuk memperluas jangkauan Eko Academy, sekaligus memperkuat visi pendidikan dan juga keberlanjutan lingkungan yang dipunyai oleh Eko Academy. Untuk menentukan lokasi penempatan usaha, pertama kami mulai dari skala kota, yaitu Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena ini adalah salah satu wilayah dengan volume sampah terbesar di Indonesia. Data SIPSN menunjukkan bahwa Jakarta Timur menjadi penghasil sampah terbanyak pada tahun 2023. Jadi dari sini Jakarta Timur adalah lokasi yang paling ideal untuk memulai implementasi Eko Academy. Lalu dari seluruh wilayah di Jakarta Timur, kami melakukan analisis lebih lanjut dan menemukan satu kecamatan yang sangat menarik, yaitu Cakung. Selain padat penduduk, Cakung juga memiliki kekurangan fasilitas pendidikan di tingkat SMA. Setelah kecamatan ditentukan, kami masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu mencari titik strategis untuk menempatkan Smart Bin-nya. Nah, prinsip kami sederhana, yaitu pilih lokasi dengan mobilitas tinggi dan akses masyarakat yang luas. Titik pertama yang kami pilih itu adalah stasiun Cakung. Stasiun ini merupakan pusat transit utama dan dikelilingi oleh pemukiman yang padat. Dengan arus pengguna yang tinggi setiap harinya, potensi untuk partisipasi masyarakat juga sangat besar. Nah, titik yang kedua adalah halte bus Cakung Plaza Transjakarta. Lokasi ini berada di jalur utama dan dekat dengan area pasar. Titik ketiga adalah Pasar Cakung. Sebagai pusat aktivitas harian warga, pasar menjadi ritme kunjungan yang sangat stabil dari pagi hingga malam. Jadi,
Secara keseluruhan, alurnya jelas dari tingkat kota menuju ke kecamatan hingga titik-titik yang benar-benar strategis. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa Smart Bin tidak hanya efektif secara lingkungan, tetapi juga memberikan dampak pendidikan yang nyata bagi masyarakat. Itulah strategis penentuan lokasi Eko-Academy. Masuk ke alur operasional Eko-Academy. Alur operasional Eko-Academy dirancang agar seluruh proses mulai dari produksi konten, penggunaan Smart Bin, pengelolaan data, hingga akses pengguna di aplikasi berjalan efisien dan saling terintegrasi. Pertama, dalam produksi konten dan pembelajaran, tim akademik mengkurasi materi sesuai kurikulum nasional. Lalu, tim multimedia memproduksi video, modul, ilustrasi, dan bank soal adaptif. Setelah lolos uji kualitas, seluruh konten akan diunggah ke aplikasi dan diberi nilai eco-credit yang harus ditukarkan oleh pengguna. Kedua, melalui Smart Bin, pengguna dapat menukarkan botol plastik, mesin akan mengenali jenis dan berat botol, kemudian mengonversikannya menjadi eco-credit yang masuk otomatis ke akun mereka setelah melakukan scan barcode. Botol yang terkumpul akan diambil secara terjadwal dan disalurkan ke mitra daur ulang sekaligus berkontribusi pada pendapatan operasional Eko-Academy. Yang ketiga adalah pada pengelolaan data. Seluruh aktivitas disimpan pada sistem cloud yang aman. Data ini digunakan untuk personalisasi belajar melalui fitur MyTrack dan untuk memantau kondisi dari Smart Bin secara real time agar operasional tetap optimal. Yang keempat, mengenai distribusi layanannya. Distribusi layanan dilakukan melalui aplikasi Eko-Academy yang tersedia di Play Store ataupun App Store. Nah, aplikasi menjadi pusat seluruh fitur pembelajaran yang bisa diakses dengan menukarkan eco-credit yang dikumpulkan pengguna. Smart Bin juga akan ditempatkan di lokasi yang strategis agar mudah dijangkau masyarakat, khususnya akan ditempatkan di daerah Jakarta Timur. Terakhir, pada akses eco-credit. Pengguna cukup mencari Smart Bin terdekat melalui peta yang ada di aplikasi. Lalu menukarkan botol, memindai barcode, lalu akan menggunakan eco-credit untuk membuka tab pembelajaran. Semakin banyak mereka yang berpartisipasi dalam daur ulang, semakin besar pula akses belajar yang mereka dapatkan. Melalui model Recycle to Learn ini, Eko-Academy menciptakan siklus positif, mengurangi sampah plastik sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi para pengguna dan pelajar. Untuk menjalankan kegiatan, Eko-Academy tentunya memerlukan tim perancang dan operasional yang tepat agar platform dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahap awal, jumlah sumber daya manusia dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan seiring pertumbuhan pengguna, tim dapat bertambah sesuai rencana ekspansi. Yang di sini pertama ada tim pengembangan dan juga teknologi yang terdiri dari sekitar 4-5 orang, termasuk software engineer, UX designer, dan juga data analyst. Mereka bertanggung jawab membangun dan juga memelihara platform serta mengoptimalkan fitur-fitur yang Eko-Academy punya seperti My Calendar dan juga My Tracker. Lalu yang kedua, di sini ada tim operasional dan juga logistik dengan kisaran 3-4 orang. Mereka mengelola distribusi Smart Bin, koordinasi dengan bank sampah dan juga UMKM, serta pengelolaan penyimpanan dan daur ulang sampah. Lalu yang ketiga ada tim konten dan juga edukasi yang berkisaran sebanyak 16-12 orang yang terdiri dari guru, content creator, spesialis kurikulum, dan juga editor video. Mereka membuat video pembelajaran, memperbarui materi, menyusun soal latihan, dan lain-lain. Nah, dalam tim ini, Eko-Academy tentunya membuka kesempatan bagi freelancer atau volunteer yang ingin bergabung. Lalu yang keempat, ada tim pemasaran dan kemitraan yang berkisaran sebanyak 2-3 orang. Tim ini bertugas untuk mempromosikan aplikasi, membangun kemitraan dengan sekolah dan bank sampah, serta mengelola hubungan dengan investor dan sponsor. Lalu yang kelima, ada tim keuangan dan administrasi dengan kisaran 2-3 orang. Tim ini mempunyai peran untuk mengelola anggaran, laporan keuangan, dan dukungan administratif seperti HR dan juga legalitas. Lalu yang terakhir, Eko-Academy juga mempunyai tim dukungan pengguna yang terdiri dari sekitar 1-2 orang.
Tim ini menangani keluhan pengguna, pemeliharaan smart bin, dan juga edukasi komunitas. Nah, rekrutmen sumber daya manusia akan fokus pada kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya dan minat di pendidikan serta lingkungan. Beberapa posisi pada awal dapat diisi dengan freelancer atau mitra eksternal untuk efisiensi biaya. Selanjutnya adalah untuk bahan baku. Yang pertama bahan baku aplikasi, yang pertama adalah developer, yang kedua adalah prototype aplikasi, lalu yang ketiga adalah designer aplikasi. Selanjutnya bahan baku untuk vending machine kami adalah yang pertama adalah developer RVM, lalu yang kedua adalah designer RVM, lalu yang ketiga adalah mobil pengangkut untuk vending machine kami. Baik, para penonton, sekarang kita masuk ke timeline operasional. Di sini kita bisa melihat bagaimana Eko Academy berkembang secara terencana dari tahun 2025 hingga 2029. Yuk kita bahas bagian per bagiannya. Pertama, kita lihat bagian produksi. Perhatikan baris paling atas, development aplikasi. Mulai dari awal 2025, pengembangan aplikasi dilakukan terus-menerus. Kenapa panjang? Karena Eko Academy adalah aplikasi yang terus-menerus berkembang. Ada fitur baru, persempurnaan, dan update materi pembelajaran setiap tahunnya. Lanjut ke prototyping aplikasi dan evaluasi aplikasi. Di sini setiap tahun kita melakukan siklus, yaitu buat, lalu keuji, lalu memperbaiki. Ini penting supaya aplikasi stabil dan responsif terhadap kebutuhan penggunanya. Nah, sekarang kita lihat bagian tengah dari produksi. Ini tentang FVM kita. Mulai dari desain konsep, R&D, pembelian komponen, sampai prototyping, dan evaluasi, semua dilakukan berulang tiap tahunnya. Artinya apa? Nah, kita bukan hanya punya satu mesin, tapi tetap mengembangkan generasi berikutnya. Kalau menonton perhatikan, desain dan prototyping FVM itu muncul berkali-kali. Kenapa? Karena teknologi cepat berubah dan kita harus selalu selangkah di depan. Terakhir di bagian produksi ada training SDM. Ini muncul rutin karena setiap fitur baru atau mesin baru membutuhkan operator yang terlatih. Sedangkan controlling muncul di ujung tahun, tanda bahwa kita selalu melakukan audit tahunan agar produksi tetap berjalan sesuai standar. Nah, kita masuk ke bagian pemasaran. Di sini pola kerjanya sangat jelas. Di awal tahun ada riset pasar dan analisis pesaing, pertengahan tahun ada desain dan implementasi pemasaran, dan akhir tahun ada evaluasi. Strukturnya seperti ini supaya strategi yang dijalankan bukan hanya kreatif, tapi juga berbasis oleh data. Sekarang bagian SDM, yaitu fondasi dari operasional kita. Awal 2025 dimulai dari identifikasi kebutuhan SDM dan rekrutmen. Tapi pola ini juga muncul di tahun berikutnya, karena seiringnya ekspansi, kebutuhan tenaga kerja pasti bertambah. Training dan aktivitas kerja berlangsung hampir sepanjang tahun. Ini menandakan bahwa Eko Academy mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Ada juga team building di momen-momen tertentu, karena kita percaya performa baik datang dari tim yang kompak. Dan seperti divisi yang lainnya, SDM juga memiliki controlling dan evaluasi performa setiap akhir tahunnya. Kalau kita lihat keseluruhan timeline ini, Eko Academy berjalan dengan terstruktur. Setiap tahun ada polanya, yaitu dari riset, ke produksi, ke implementasi, ke evaluasi, lalu yang terakhir adalah peningkatan. Inilah yang membuat Eko Academy bukan sekadar proyek, tapi gerakan berkelanjutan selama 5 tahun ke depan dan selanjutnya. Masuk ke dalam financial report. Nah, pertama kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan modal selama 5 tahun pertama. Nah, kita akan menggunakan membagi dua menjadi CAPEX dan OPEX. CAPEX itu adalah capital expenditure. Jadi, dia tuh untuk yang jangka panjang. Jadi kayak beban-beban yang jangka panjang yang punya masa manfaatnya lama. Sedangkan OPEX itu dia tuh yang kayak sebulan tuh kita udah harus nge-refill atau enggak sebulan itu udah rusak gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, untuk CAPEX itu kita masukin 4 beban. Untuk biaya perolehan dari mesin atau smart bin itu sendiri, kita tahun pertama kita akan mengenakan untuk 3 mesin. Per mesin itu 45 juta. Jadi totalnya 130
35 juta. Untuk tahun-tahun berikutnya kita akan melakukan penambahan 2 mesin tiap tahunnya sampai tahun kelima nantinya. Nah, terus untuk Eco Academy Application Development Cost. Jadi ini untuk application development-nya kena 40 juta hanya untuk di tahun pertamanya aja, karena di tahun berikutnya udah nggak ada pembelian aplikasi lagi, tapi adanya mungkin nanti maintenance-nya ya. Jadi abis itu ada maintenance buat aplikasinya kan, itu kita kenain tahun pertama 5 juta, tahun kedua 10 juta, akan bertambah 5 juta sampai ke tahun kelima. Nah, selanjutnya itu ada cloud renting dan VPC. Itu tuh lebih ke kayak penyimpanan lah, storage dari aplikasi itu, dimana dia menyimpan data dari penggunanya dan menyimpan bahan pembelajarannya juga kayak modul, video, dan lain-lainnya. Nah, itu setelah tahun pertama kita kenain 20 juta, pada tahun berikutnya akan ditambahkan 10 juta, 10 juta. Itu melakukan penyesuaian bila mana penggunanya akan semakin bertambah tiap tahunnya. Jadi butuh penyimpanan yang lebih besar tiap tahunnya pastinya. Nah, untuk capex sampai situ aja. Jadi kita fokus pada tahun pertama itu biaya pengeluarannya itu 200 juta. Untuk OPEX, dia tuh lebih banyak ya kondimennya, lebih banyak beban-beban yang diakui. Pertama ada rent expense, di mana kita akan menyewa kantor satu lantai untuk perusahaan kita, perusahaan kita ini, yaitu sebesar 30 juta sampai 5 tahun akan tetap 30 juta. Terus nanti ada untuk maintenance-nya si mesin, si smart bin. Untuk tahun pertama akan dikenakan 6 juta, itu perhitungan kita itu satu mesin itu dikenakan 2 juta untuk maintenance-nya. Dan untuk tahun berikutnya nanti akan ditambahkan 500.000. Jadi akan ada penambahan terus. Terus ada insurance. Kalau insurance kita bagi menjadi 3. Ada versi buat group, office, sama aset. Ada untuk application dan smart bin-nya atau mesinnya. Itu nominalnya juga berbeda tiap grupnya. Terus ada supplies expense. Supplies expense ini dikenakan untuk misalnya mau beli spidol, mau beli papan tulis yang bisa aja rusak dalam waktu 2-3 bulan atau habis dalam waktu 1 bulan. Itu kita kenakan 2 juta per tahunnya. Terus ada depreciation expense. Ini kita udah include semua aset di sini. Kira-kira kita masukin tuh 4,5 juta. Terus selanjutnya ada marketing expense. Pasti ini bertanya-tanya, kenapa marketing expense bisa sebesar ini? Kenapa bisa sampai 150 juta? Teman-teman, penonton-penonton sekalian, yang kita butuhkan untuk marketing nantinya tuh pasti banyak ya. Pertama, kita harus endorse influencer. Dimana endorse influencer aja itu sekali endorse aja tuh nggak semurah itu. Jadi kita berani untuk matokin agak mahal. Terus, apalagi kita juga nanti akan ikut event-event. Jadi target kita kan emang untuk pergi ke event dan mempromosikan Eco Academy ini kan. Jadi pasti butuh biaya-biaya, belum lagi kita bayar ke eventnya juga. Terus akan ada salaries expense, ini gaji buat karyawan gitu. Itu akan bertambah terus tiap tahunnya karena kita mengasumsikannya tiap tahun akan ada penambahan karyawan atau penambahan gaji bagi karyawan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas 2 hal nih. Analisis sumber pendanaan sama analisis sumber pendapatan. Kita hanya fokus kepada tahun pertama aja ya. Untuk sumber pendanaan, karena kita ini baru, jadi kita masih menggunakan 3 aja dari owners capital, investor, dan bank loan. Untuk persentasenya, ini udah kita pertimbangkan buat owners capital tuh 20% dari besarnya biaya yang dibutuhkan pada tahun pertama. Yang tadi total capex dan total opex itu kan 539.500.000. Jadi 20% dari sana. Terus buat investor itu kita ambil 50% dari totalnya, sama buat bank loan kita ambil 30%. Mengapa bank loan kita nggak ambil besar-besar? Karena kita juga mempertimbangkan nantinya akan ada bunga. Kita nggak mau nanti di akhirnya malah harus membayarkan lebih besar lagi kan. Terus untuk analisis sumber pendapatan itu terbagi menjadi 2, income from sale sama income from sponsorship. Dimana income from sale ini kita akan menjual botol plastik bekas yang telah pengguna setorkan ke mesin kita kepada kemitraan daur ulang atau ke bank sampah. Nah, itu persentasenya buat kemitraan tuh 30%, buat bank sampah tuh 70%. Dia punya perhitungan masing-masing ya. Jadi
Untuk total akhirnya itu dapat 154.203.375. Terdapat sedikit informasi tambahan lagi mengenai bahwa satu unit Smart Bin itu bisa berisi sekitar 2.500 piece botol plastik yang berukuran 600 mili. Nah, satu botol plastik kosong itu yang berukuran 600 mili, beratnya itu 17 gram. Dapat kita simpulkan bahwa dalam satu unit Smart Bin, bila ia terisi dengan penuh, maka terdapat 42,5 kilogram dari botol plastik kosongan. Nah, terdapat target kita itu satu unit Smart Bin terisi full selama 5 hari. Sehingga dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa dalam 1 tahun akan terjadi 73 kali pengangkutan. Nah, itu untuk mendukung perhitungan kita mengenai pendapatan dari penjualan botol plastik. Selanjutnya kita juga ada nih pendapatan dari sponsorship atau CSR, yaitu kita patokin sebesar 250 juta untuk tahun pertama dan akan meningkat terus sampai tahun berikutnya. Jadi total pendapatan baik dari sales maupun dari sponsorship adalah 404.203.375 rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang kita move nih ke laporan laba rugi. Untuk prediksi tahun pertama apakah kita laba atau rugi, maka kita harus tahu income kita itu berapa secara keseluruhan dari tahun pertama. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, ada income from sales sama from sponsorship, yaitu 404 juta sekian. Terus, kita harus mengurangkan income kita dengan expense yang kita keluarkan pada tahun pertama nih. Jadi, total expense-nya tuh bisa diambil dari total capex dan opex yang sudah kita perhitungkan sebelumnya, yaitu sebesar 539 jutaan. Nah, untuk tahun pertama sangat wajar bila suatu perusahaan startup atau yang baru mulai untuk mengalami kerugian. Jadi, perusahaan kami juga mengalami kerugian sebesar Rp135.296.625. Nah, untuk mendapatkan break-even point atau BEP dalam rupiah, itu tinggal mengalihkan BEP yang didapatkan dalam unit dengan rata-rata harga jual per unit terbaru. Kita pakai yang terbaru karena itu udah include dengan sponsorship. Nah, hasilnya itu kita mendapatkan sebesar 2.923.923. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini grafik dari break-even point tersebut. Di atas terdapat ada arsiran warna biru. Itu jika mendapatkan atau memperoleh dan juga menjual botol plastik di dalam kawasan itu akan mendapatkan gain. Sebaliknya, jika memperoleh dan juga menjual botol plastik dalam kawasan loss yang berwarna merah akan merugi. Jadi bisa dilihat bahwa di sini ada titik BEP, itu bahwa itu 0, tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, jadi BEP itu ya pembatasnya lah ketika kita bisa mengakuin kita ini rugi atau untung sih. Nah, untuk tahun pertama kita kan kita memprediksikannya atau memperkirakannya itu 54.000 kan ya per tahunnya. Jadi itu kita emang masih mengalami loss dan mungkin emang masih jauh dari 3.600.000-an itu. Jadi, tapi kalau sepanjang tahun nanti tiap tahun akan terus menambah target kita, maka kita juga akan bisa mencapai BEP-nya juga nanti akhirnya. Gitu deh. Oke, mungkin penyampaian untuk final financial report kita sampai sini aja, akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Ini adalah keuntungan bagi kami, yaitu Academy. Keuntungan kami terus bertahap dari tahun ke tahunnya. Gak ada lagi ya kata-katanya ya? Udah ada. Selanjutnya untuk kekuatan Eco Academy, yang pertama adalah kekuatan inovasi Recycle to Learn menggabungkan edutech dan pelestarian lingkungan. Lalu yang terakhir adalah akses gratis bagi kelompok marginal. Selanjutnya adalah keberlanjutan. Sampah plastik dan ketimpangan pendidikan adalah masalah jangka panjang. Didukung bisnis daur ulang dan kolaborasi lintas sektor. Dan juga mudah diperluas lewat Smart Bin dan update kurikulum adalah keberlanjutan dari Eco Academy. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, harapan. Harapan kami adalah Eco Academy dapat menjadi wadah inklusi pendidikan
lalu mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan, dan juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan teknologi edukasi Indonesia. Nah, keuntungan yang kami rasakan setelah kami menjalani aplikasi Eko Academy nanti itu adalah mengenai proyeksi peningkatan pendapatan yang terus meningkat dari tahun pertama sampai ke tahun kelima. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Seperti kopi yang butuh panas untuk jadi sempurna, ide kalian juga butuh aksi untuk jadi nyata. Mari kita mulai